Salam sejahtera buat kita semuanya. Eh, kita akan berbicara menyangkut suatu topik yang sangat-sangat penting. Salah satu cara untuk menggunting jalur intoleransi itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sekitar tahun 90-an, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional pernah berbicara secara panjang lebar menyangkut pendidikan terhadap anak-anak. Dan untuk masa kita sekarang itu jadi sesuatu yang lebih penting lagi. Bersyukur bahwa mengisi benak yang kosong atau yang belum berakar itu lebih mudah daripada mengisi yang sudah berisi. Kalau dia sudah berisi sesuatu yang tidak baik, kita harus keluarkan dulu baru mengisinya. Nah, apalagi mengubah pandangan yang berdasar nalar itu lebih mudah daripada mengubah pandangan, pikiran, pendapat yang didasari oleh kepercayaan agama. Nah, kita berbicara menyangkut toleransi ini, saya teringat di tahun yang lalu pernah terjadi pertemuan internasional yang diprakarsai oleh Grand Sheikh Al-Azhar bersama Paus Francis. Ada dua hal yang digarisbawahi dalam konteks menerapkan persaudaraan sekemanusiaan. Dua hal itu, yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah keadilan. Tanpa pendidikan yang benar dan tanpa keadilan, tidak mungkin terjadi toleransi dan tidak mungkin terjadi persaudaraan sekemanusiaan. Dalam konteks pendidikan ini, memang seperti dikatakan oleh saudara moderator tadi, kita perlu mengikis habis kesalahpahaman. Kita perlu meluruskan makna toleransi itu apa. Toleransi itu adalah pengakuan eksistensi pihak lain, pengakuan wujudnya, penghormatan kepadanya. Ini saya ingin garis bawahi, penghormatan kepadanya, kendati kita berbeda, hanya saja perlu diingat bahwa penghormatan itu bukan berarti persetujuan terhadap idenya. Itu toleransi. Karena itu toleransi bertolak belakang dengan fanatisme. Fanatisme adalah paham atau perilaku atau keyakinan yang menunjukkan keterikatan terhadap sesuatu secara berlebihan sehingga tidak berlaku adil terhadap yang bersangkutan. Setiap orang berhak menganggap bahwa anutannya, sukunya, bangsanya, dan lain-lain sebagainya, dia berhak untuk berkata, itulah yang terbaik. Dan apa yang bertentangan dengan itu tidak benar. Tetapi menyatakan bahwa itu tidak benar keluar, itu tidak boleh. Setiap orang berhak untuk mengakui bahwa ini yang benar menurut dia, tetapi dia tidak berhak untuk menyatakan bahwa orang lain punya itu tidak benar. Setiap orang berhak untuk memuji apa yang dianggapnya baik, tetapi dia harus menghormati orang lain dengan syarat bahwa orang lain itu menyampaikan sikap dan pendapatnya dalam bentuk yang damai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Memang agama menuntut kita percaya bulat. Menuntut kita percaya bulat terhadap ajaran agama itu, dan yang bertentangan dengan kepercayaan kita itu menuntut kita untuk berkata itu tidak benar, tetapi tidak harus mengucapkannya tidak benar keluar. Dan yang kedua yang saya ingin garis bawahi, pertentangan itu bukan berarti perbedaan itu tidak otomatis merupakan pertentangan. Dia baru bertentangan kalau subjeknya, objeknya, waktunya, tempatnya, arahnya sama. Kalau sama semua lantas bertolak belakang, itu namanya bertentangan.
angka 9 itu bisa dibaca 6 kalau arah berbeda. Dua-duanya bisa benar. Oke. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana seharusnya kita bertoleransi. Saya bicara dari segi ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan 3 sikap. Sikap pertama adalah sikap ke dalam. Anda harus sepenuhnya percaya bahwa ajaran agama itu adalah benar, yang bertentangan keliru. Itu sikap ke dalam. Tetapi dia mengajarkan juga sikap keluar. Sikap keluar itu berupa pengakuan, di sinilah toleransi lahir, dan penghormatan. Sekali lagi saya ingin katakan, penghormatan bukan berarti persetujuan tentang pendapat. Saya hormat kepada penganut agama lain. Hormat sebagai manusia, sebagai teman, sebagai sebangsa, sebagai hasil sebagai manusia dengan segala aspek perbedaannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa saya harus membenarkan ajaran agamanya dalam hati saya ke dalam. Tapi keluar, Islam mengajarkan. Yang pertama, lakum dinukum waliyadi. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Tapi lakum dinukum waliyadi. Masing-masing mari kita menganut ajaran agama kita. Mari kita beribadah sesuai tuntunan agama kita. Ini prinsip pertama. Ada prinsip yang lebih tegas dari ini. Itu disebutkan dalam suratul An'am. Di sana Allah berfirman, "Lau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Tuhan menghendaki, kamu semua bisa dijadikan satu agama saja, satu bangsa saja, tidak seragam. Perbedaan-perbedaan itu, keseragaman itu kehendak Tuhan. Siapa yang ingin memaksakan, sekali lagi, ingin memaksakan persatuan, maka dia menentang bukan saja fitrah kemanusiaan, tapi menentang kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki itu. Baru Tuhan mengingatkan bahwa setiap masyarakat mempunyai nilai-nilainya. Masyarakat Indonesia punya nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat lain, sedikit atau banyak perbedaan itu. Hormati perbedaan-perbedaan itu. Itu yang dituntut oleh agama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan memaki mereka. Jangan memaki sembahan-sembahan mereka. Karena itu mengantar mereka untuk memaki juga kamu. Kalau Anda menuduh orang lain kafir karena tidak sejalan dengan ajaran agama Anda, maka dia pun bisa menuduh Anda kafir. Karena juga Anda tidak sejalan dengan ajaran agamanya. Jadi mari kita ikut bersama. Bahkan lebih maju lagi dari itu dalam konteks sikap keluar. Apa itu? Jelas sekali kalau dalam Al-Quran itu di surat Saba, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan memerintahkan semua umat Islam kapan dan dimanapun bahwa boleh jadi kami yang benar dan boleh jadi tuan-tuan yang benar. Boleh jadi kami benar, boleh jadi juga kamu benar. Boleh jadi kami salah, boleh jadi juga kamu salah. Boleh jadi kita dua-dua salah, boleh jadi kita dua-dua benar. Kita serahkan kepada Tuhan. Dialah yang menentukan itu. Karena persoalan agama tidak bisa diputuskan di sini. Kita serahkan. Baru kita lihat lebih jauh. La tus'aluna amma ajramna. Kalian, wahai yang berbeda agama dengan kami, tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian amalkan. Kita garis bawahi, ketika menisbahkan apa yang kita perbuat itu,
Tuhan mengajarkan kepada kita, katakanlah apa yang kamu kerjakan itu dosa, karena mereka menganggapnya itu dosa. Tetapi jangan katakan apa yang mereka amalkan itu dosa, katakan apa yang kamu perbuat. Kalian tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami, dan kami pun tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Ini sikap keluar. Tidak ada maki-memaki, kita serahkan pada Tuhan, dialah yang akan menentukan. Sikap ketiga yang diajarkannya, mari kita mencari titik temu. Kita beda-beda. Salah satu salah satu usul titik temu adalah itu di Al-Qur'an dikatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah. Mari kita mencari titik temu di antara kita. Apa itu titik temu? Kita sama-sama berketuhanan yang Maha Esa. Ini sebenarnya yang kita terapkan di Indonesia. Kalau Anda ingin menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa, jangankan antar Islam dan non-Muslim, antara pakar-pakar Islam pun beda-beda penafsirannya tentang arti tauhid. Beda-beda dalam rinciannya. Tapi kita semua satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini prinsip. Ada prinsip-prinsip lain kita bisa ketemui. Saya yakin bahwa prinsip-prinsip dalam Pancasila itu kita semua bertemu di sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, keadilan sosial, itu titik-titik temu yang harus kita pertahankan demi menjaga toleransi. Kalau itu ternodai, toleransi akan ternodai. Jadi ada titik temu. Saya ingin melangkah lebih jauh. Memang ada hambatan. Itu kita harus akui. Hambatan itu saya lihat yang pertama adalah ketidakfahaman. Kita tidak paham. Banyak umat Islam tidak paham agamanya. Umat-umat lain juga begitu. Ketidakfahaman ini mengantar kita seringkali menjadikan ajaran agama sebagai sebab untuk tidak toleran. Dalam Islam, jauh sejak masa lalu sudah ada dinyatakan begini. Hai saudara, siapa yang Anda temui, maka dia itu, kalau bukan saudara Anda seagama, maka dia saudara Anda sekemanusiaan. Kita tidak seagama, tapi dia saudara kita sekemanusiaan. Saudara itu sama dengan seudara. Kalau Anda mencemarkan udara, Anda ikut tercemar. Karena kita seudara. Kita saudara. Nah, seringkali atas nama agama, kita mencermatkan persaudaraan kita. Banyak contoh. Padahal dalam tuntunan agama, kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Kalau dalam ajaran Islam, saya ingin memberi contoh. Kita perlu sholat, dan untuk sholat perlu berwudu. Kalau ada air yang tersedia untuk berwudu, tetapi ada anjing yang kehausan yang membutuhkan air itu, maka kemanusiaan Anda dan ajaran agama Anda menuntut Anda untuk memberi minum anjing dan tidak perlu berwudu. Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kalau ada orang merayakan sesuatu, ikut gembiralah selama tidak bertentangan dengan ajaran Anda, atau hormati dia. Hormati dia dalam ajaran. Itu hambatannya kita tidak paham agama. Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa kita terkadang terpaku dengan pendapat-pendapat lama
yang tidak sesuai dengan perkembangan masa kita. Itu sebabnya Al-Azhar, demikian juga yang saya tahu Vatikan, selalu melakukan peninjauan kembali tentang pandangan-pandangan masa lalu yang berbeda dengan perkembangan masa kita, tetapi tidak keluar dari tuntunan prinsip-prinsip agama. Dulu masa konflik banyak larangan. Dilarang mengucap salam kepada non-muslim. Tapi itu kenapa? Karena waktu itu ada masa konflik. Setelah masa damai, tidak ada larangan itu. Terlalu banyak. Kita seringkali, baik dari pihak muslim maupun non-muslim, terpengaruh oleh bacaan-bacaan masa lalu yang ditulis pada masa-masa konflik, sehingga itu terbawa kepada kita sampai sekarang. Jadi dalam konteks pendidikan ini yang harus diluruskan. Sebagian fobi terhadap Islam itu karena membaca buku-buku lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kita masa kini. Demikian juga kita baca buku-buku lama. Saya tidak ingin berbicara tentang penganut agama lain. Penganut agama Islam masih ada yang membaca sampai sekarang buku-buku yang berkaitan dengan ajaran antara Kristen, antara non-Muslim dan Muslim tidak boleh berdekatan sampai-sampai api yang digunakan untuk masak tidak boleh terlihat. Ini kan tidak logis nih. Ini tidak logis. Jadi ini yang perlu kita ini. Hal yang lain yang saya ingin garis bawahi adalah emosi keagamaan yang meluap-luap. Kalau persoalan pendidikan itu bisa jadi menyentuh banyak yang tidak terdidik, emosi keagamaan ini sering menyentuh juga siapa yang kita namai cendekiawan atau ulama. Emosi keagamaanlah yang melahirkan demam panggung, maki-maki di panggung, teriak-teriak di panggung. Itu emosi keagamaan. Mari kita ubah emosi keagamaan itu menjadi cinta keagamaan. Itu pakar-pakar di dunia Islam. Saya ingin memberi contoh. Guru saya, Grand Sheikh Abdul Halim Mahmud almarhum. Beliau itu bekas Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau menulis begini, kalau kita membahas tentang wujud Tuhan, dengan menggunakan akal kita bisa beda-beda. Tetapi mari kita gunakan hati kita untuk mendekati Tuhan. Niscaya kita akan bertemu. Bertemu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan semua agama kalau dia mendekati Tuhan dengan hatinya. Karena itu pesannya, berilah sedikit rasa kepada akalmu, dan beri juga sedikit akal kepada kalbu. Kita akan hidup. Itu filosof India Shankara berkata, tidak mustahil yang berbeda-beda agama ini kalau dirakit oleh cinta, semua akan menyembah Dia yang maha kuasa itu walaupun berbeda-beda namanya. Nah, ini cinta. Karena itu ada ungkapan dari seorang yang menjadikan cinta adalah agamanya. Dia berkata, aku sebelum ini menolak temanku karena agamaku tidak dekat dengan agamanya. Tapi kini hatiku dapat menampung aneka bentuk. Ia arena pengembalaan kijang. Ia biara bagi para pendeta, ia rumah aneka berhala, ia Ka'bah bagi yang tawaf, juga lembaran-lembaran Taurat dan mushaf Al-Quran. Aku menganut agama cinta, kemanapun ia mengarah, kesanalah arah yang kutuju, di sana adalah imanku. Ini agama cinta. Kita, toleransi itu menumbuh kebencian, mengikis habis kebencian. Fanatisme itu menumbuhkan kebencian.
toleransi menumbuhkan cinta. Nah, terakhir yang saya ingin garis bawahi, begini, peradaban kita ini tidak adil, terlalu menekankan pada sisi-sisi materialisme. Sejak dulu Alexis Carrel, itu salah seorang peraih hadiah Nobel, dia bilang kalau mau lihat bagaimana tidak adilnya dunia kita ini, itu rumah sakit yang dibangun untuk mengobati manusia-manusia yang sakit fisiknya. Itu jauh lebih banyak daripada rumah sakit yang dibangun untuk orang-orang yang jiwanya sakit. Karena kita terlalu memperhatikan sisi material. Padahal katanya orang yang jiwanya tidak sehat itu jauh lebih banyak daripada orang yang fisiknya tidak sehat. Dan bahaya dari tidak sehatnya jiwa jauh lebih besar daripada bahaya dari tidak sehatnya jasmani. Nah, terakhir, generasi digital. Ini kemajuan teknologi ini mengantar kepada serba cepat. Serba cepat. Generasi digital mau serba cepat. Sehingga bisa-bisa mau cari jalan pendek dan serba cepat untuk mengambil putusan. Kita harus mampu mengingatkan mereka. Yang pertama, bahwa tidak semua apa yang ditemukan dalam internet itu benar walau dinamai penelitian ilmiah atau ajaran agama. Itu tidak semua benar. Yang kedua, kita harus mampu menjelaskan kepada mereka bahwa banyak pilihan-pilihan lain. Jangan terlalu cepat ambil yang termuat pertama kali atau kedua kalinya. Lihat dan bandingkan itu. Kita harus mampu mendampingi mereka dengan bijak. Karena mereka percaya diri. Saya pernah ditegur oleh cucu saya. Oh, enggak begitu. Karena dia membuka. Saya tidak sering membuka internet. Jadi harus didampingi dengan bijak. Dan yang tidak kurang pentingnya, hendaknya orang-orang yang mampu untuk menulis, memberikan pencerahan, lebih aktif memberi pencerahan daripada orang-orang yang tidak mampu untuk itu. Kita ini banyak diam, sehingga tidak terdengar suara kita. Suara orang lain itu lebih keras, lebih nyaring, dan kita seringkali karena punya faham yang keliru tentang toleran, ya biarin aja. Itu tidak benar. Kita harus ikut tegas terhadap yang tidak toleran, tetapi setelah kita memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik. Kita harapkan ini dapat terlaksana. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.